Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program doa dan renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari yang baru ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kembali lagi kami datang di hadapan-Mu. Kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat-Mu, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Cara Allah Memulihkan. Ayat firman Tuhan terambil dalam Amos 9 ayat 11 sampai 15. Pada hari itu, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Saudaraku yang saya kasihi, Tuhan itu penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Tuhan menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Tuhan mendendam. Itu pernyataan di dalam kitab Mazmur yang bisa menggambarkan bagian akhir dari kitab Amos. Di akhir kitabnya, Amos berbicara tentang janji keselamatan dan pemulihan yang akan Tuhan nyatakan kepada umatnya. Tuhan memang marah dan menghukum umat yang berbuat dosa. Namun, tindakan Tuhan tidak berhenti pada hukuman saja. Jika Tuhan memberikan hukuman karena kasih-Nya kepada umat pilihannya, maka Tuhan pasti akan menyelamatkan mereka dan melakukan pemulihan. Karena tujuan utama penghukuman adalah pemulihan sekaligus penyelamatan. Pemulihan pertama adalah pemulihan kerajaan Daud atau Israel. Musuh Israel yaitu Edom, yang dahulu ditaklukkan oleh Daud, namun bangkit kembali, pada akhirnya nanti akan kembali ditaklukkan. Saudaraku yang saya kasihi, pola berdosa, dihukum, dan bertobat, kemudian dipulihkan, adalah pola yang lazim di dalam Perjanjian Lama. Pola ini jelas menunjukkan bahwa
tidak selamanya Allah marah. Pemulihan secara utuh atas semua segi kehidupan umat, seperti kesejahteraan, kelimpahan berkat, kejayaan, relasi antar manusia akan dinyatakan oleh Allah. Melalui perikop firman Tuhan ini, kita belajar tentang siapa Allah dan bagaimana tindakannya terhadap manusia. Tuhan, Sang Khalik, menghendaki kebaikan bagi seluruh ciptaannya. Tuhan tidak membiarkan sesuatu yang buruk merusak apa yang baik yang sudah Ia ciptakan. Karena itu, di balik setiap hukuman yang Ia berikan karena dosa, selalu ada pemulihan. Jadi saudaraku yang saya kasihi, tidak selamanya Tuhan marah. Kasih Tuhan sangat besar kepada manusia. Tuhan marah dan menghukum karena Ia mengasihi kita. Kita bersyukur mempunyai Allah seperti yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Di dalam kasih-Nya, Ia mendidik kita agar kita dapat bertumbuh menjadi anak-anak-Nya yang dewasa. Marilah kita dengan tulus menerima segala yang tidak menyenangkan dalam hidup sebagai cara Tuhan untuk mendidik, membentuk, dan memulihkan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Ajar kami Tuhan untuk dapat mengerti bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak perlu meragukan kasih Tuhan. Melewati lembah yang kelam sekalipun, Engkau Allah kami yang setia, yang selalu menemani kami, menjagai kami, dan Engkau Allah yang akan memulihkan keadaan kami. Kami percaya kasih-Mu sungguh besar dalam kehidupan kami, kasih-Mu sungguh nyata. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Ya Bapa, kami bersyukur buat hari yang baru ini, buat nafas yang masih Engkau berikan bagi kami. Ajarlah kami untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang Engkau beri. Pakailah hidup kami Tuhan hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Kami menyerahkan segala aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami, baik kami sebagai suami, kami sebagai istri, kami sebagai anak, dan kami sebagai orang tua. Biarlah sepanjang hari ini kami boleh selalu ada dalam perlindungan kuasa-Mu. Ya Tuhan, berkatilah segala pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, apapun yang kami kerjakan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang akan membuat kami berhasil. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih Tuhan, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa boleh memenuhi setiap hati kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa pagi hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita nanti. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.